Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya akan berbagi renungan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang mengucap syukur merupakan ungkapan yang seringkali kita dengar dan seringkali juga menjadi amanat khotbah yang mengajarkan kepada kita untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kita yang disebut dengan mengucap syukur. Namun di dalam bagian ini kita melihat bahwa mengucap syukur itu berhubungan erat dengan yang disebut dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita bicara tentang mengucap syukur, maka tidak bisa dipisahkan dengan kehendak Allah. Karena secara jelas di sini firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Selain daripada itu, kehendak Allah yang dimaksud dibuat lebih spesifik lagi. Paulus mengatakan di sini, kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, di sini Paulus memberikan nasihat bahwa mengucap syukur itu terkait erat dengan keselamatan kita di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur berbeda dengan hanya sekedar berupaya menerima keadaan. Mengucap syukur bukan hanya sekedar berpura-pura kuat, tetapi Paulus mendasarkan mengucap syukur yang dilakukan oleh orang percaya di sini itu yaitu secara teologi, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kehendak Allah di dalam Yesus Kristus itu bicara tentang apa? Bicara tentang kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Kristus sebagai wujud bahwa kita sudah mengalami keselamatan. Kalau kita melihat konteks pembicaraan Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, Paulus di dalam pasal pertama memuji jemaat di Tesalonika itu karena mereka betul-betul mengalami pertumbuhan iman, dan iman yang mereka miliki yang dianugerahkan oleh Tuhan telah membuat mereka terus bertekun meskipun mereka ada di dalam penindasan, ada dalam kesulitan, ada di dalam penganiayaan, tetapi bahkan gema iman mereka itu telah tersiar ke berbagai tempat. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena kita tahu melalui firman Tuhan ini bahwa mengucap syukur berkaitan erat dengan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus, maka wujudnya adalah dapat dilihat bahwa kita bisa mengucap syukur karena kita sudah mengalami Kristus, kita sudah mengalami kelimpahan hidup di dalam Kristus, sehingga dengan demikian kita tidak menempatkan nilai kepuasan hidup kita pada aksesoris yang kelihatan. Kita tidak menggadaikan kehidupan kita, nilai kehidupan kita hanya pada sekedar apa yang dibanggakan oleh orang-orang dunia pada umumnya. Atau saya bisa katakan, kita tidak menyerahkan nilai kehidupan kita hanya pada perbandingan tren. Kalau kita sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus, kalau kita sudah mengalami Kristus yang mengubah hidup kita, maka kita sudah mengalami kelegaan. Oleh karena itu, walaupun secara tren kita bisa tertinggal jauh, secara model kita tertinggal jauh, tetapi hati kita tetap tenang, hati kita tetap bersuka cita, hati kita tetap nyaman,
karena kita sudah mengalami kepuasan di dalam Kristus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Alasannya, karena Allah mengaruniakan kepada kita sebuah kepercayaan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Kita lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus juga menyinggung jemaat di Tesalonika tentang apa? Tentang pekerjaan. Pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Misalkan kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 3, di situ dijelaskan supaya orang-orang di Tesalonika tetap bisa bekerja. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang perlu kita syukuri juga adalah pekerjaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita menurut kemurahannya bagi kita masing-masing. Kita bisa mewujudkan ucapan syukur kita terhadap apa yang dipercayakan oleh Tuhan dengan kita mengerjakannya dengan setia, dengan kita mengerjakannya dengan penuh ketulusan, tanpa membiarkan iri hati ada pada kita, ataupun juga kita merasa bahwa kita lebih pantas untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan. Mungkin kita melihat orang lain lebih maju daripada kita, lalu kita katakan, bukankah secara prestasi aku lebih hebat daripada dia, maka saya sebetulnya yang lebih pantas mendapatkan kesempatan seperti dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini semacam juga ujian di dalam hidup kita. Apakah selama ini dalam kapasitas yang kita miliki, kita sudah mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan kita melakukannya dengan maksimal, sekaligus juga kita menunjukkan bahwa kita menekuninya dengan penuh ketulusan. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan biarkan rasa iri hati menguasai hidup kita. Itu akan membuat kita sulit untuk bersyukur. Jangan biarkan hati kita juga terus dipenuhi oleh ketamakan. Marilah kita melihat saat ini bahwa Tuhan sendiri sudah memberikan kita kepercayaan, kesempatan untuk bekerja, dan kesempatan itu hendaklah kita betul-betul pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan ketekunan kita di dalam kita bekerja. Marilah kita tetap bekerja seturut dengan kemurahan Tuhan yang dianugerahkannya kepada kita. Itu hal yang kedua. Sekarang hal yang terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ungkapan dalam segala hal itu bicara tentang apa? Bisa bicara tentang dalam kondisi apapun, atau juga bicara tentang waktu. Maka oleh karena itu kita bisa melihat di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa alasan kita mengucap syukur dalam segala hal karena Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita dan Allah yang berdaulat penuh atas sejarah yang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam konteks jemaat di Tesalonika, mereka bertumbuh dengan penuh iman. Mereka bertekun, gema iman mereka pun juga bisa didengar oleh banyak orang. Tetapi mereka hidup di dalam penderitaan, mereka hidup di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paulus menguatkan mereka bahwa sesungguhnya walaupun mereka terus mengharapkan dalam doa, datanglah Yesus Kristus yang kami nanti-nantikan untuk membebaskan kami dari penderitaan itu. Tapi toh juga mereka tidak mengalami suatu kesukaan karena doa-doa mereka bisa dijawab, ya, karena berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi ini menandaskan kepada kita bahwa mereka tidak memiliki kuasa yang berdaulat untuk mengatasi penderitaan mereka.
Mereka harus tetap tunduk pada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Sekalipun mereka beriman, tetapi mereka tidak mampu untuk menentukan masa depan. Mereka tidak mampu untuk bisa merancangkan sesuatu hal berjalan presisi sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itu, kalau kita aplikasikan ini juga dalam kehidupan kita, oleh karena kita ini sudah menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, dan dengan kesadaran penuh kita tahu Allah kita adalah Allah yang berdaulat, dan kita tahu bahwa kita adalah rapuh dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian kita pun juga tidak mampu memprediksi hal-hal yang akan kita hadapi dan kita alami. Di dalam kerapuhan dan kelemahan kita ini, sekaligus di dalam kesadaran kita akan kedaulatan Allah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tetap bisa bersyukur. Meskipun memang pada realitanya kita tahu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan sebelumnya. Dan kalau itu terjadi, kita tetap bisa mengucap syukur karena pemegang kendali atas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Sekalipun hidup kita ini rapuh, kita mengalami kesulitan yang begitu berat, kita bisa mengerang memohon pertolongan Tuhan karena kita menderita, karena kita tertekan. Dan kalau doa kita juga belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak berdaulat. Justru kita sungguh-sungguh yakin bahwa kedaulatan dan ketetapan Tuhan, kalau itu terjadi, itu pasti terbaik adanya. Maka di dalam kesulitan, di dalam ketidakpastian hidup yang kita jalani pun, kita tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena kita percaya kepada Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat, yang mengontrol segala sesuatu, dan itulah yang menjadi kesukaan bagi kita, sehingga kita tetap bisa mengucap syukur. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya simpulkan renungan kita pada kesempatan ini. Saya mau mengingatkan kita berdasarkan renungan kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, karena kita sudah mengalami keselamatan yang membawa hidup kita mengalami kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Marilah kita mengucap syukur dalam segala hal, karena Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita seturut dengan kemurahannya untuk kita bisa kerjakan selama kita hidup. Dan marilah kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena Allah yang kita percaya, yang memimpin kehidupan kita adalah Allah yang berdaulat penuh. Kiranya melalui renungan ini kita semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.